bersyukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus, sebab Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Hari ini ketika seluruh dunia merayakan hari kasih sayang, kami mau mendeklarasikan bahwasanya kasih agape daripada Bapa adalah abadi, tidak hanya secara rutinitas tahunan dirayakan, tapi setiap saat, setiap waktu harus kami wujud nyatakan, harus kami ekspresikan dalam hidup setiap kami masing-masing. Karenanya Bapa berkenaan dengan itu, kami mau belajar firman Tuhan, agar apa yang kami dapatkan daripadamu, yaitu kasih yang abadi, kasih agape, kami boleh praktekkan dalam hidup kami. Kami tidak hanya fasih melantunkannya dalam bentuk pujian, tapi kami aktif, progresif mempraktekkannya dalam hidup kami sehari-hari. Bahkan sebagaimana perintah-Mu, kasihilah musuhmu. Kami mau belajar untuk mempraktekkan itu. Karenanya Bapa, biarlah saat sebentar firman-Mu akan disampaikan, Roh Kudus bekerja. Engkau urapi setiap hati, pikiran, pendengaran yang ada dalam ruangan ini. Urapi juga hamba-Mu, berbicaralah Bapa dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Kami di Batam hari ini pecah rekor. Ada 15 orang, ya. Ada 3 pemain gitar, ada 4 WR. Luar biasa. Jadi nanti minggu depan ini kalau berkenan sih, saya mau minta Ibu Pendeta email. Tahu email kan? Dulu pernah juga sih ke mana? Taiseng ya, di Taiseng ya. Nah, suaminya Pendeta Leslie. Nah, minggu depan nanti biar ya istrinya jadi WL. Kalau dia WL ya, jadi itu maksudnya konfirmasi dan kontrak. Jadi nanti kayak hari Sabtu depan ke rumah Papa Talu lagi ya. Minggu ibadah, Mama jadi WL. Oke? Iya. Baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini seluruh dunia merayakan Valentine. Ada banyak orang kemudian menggoogling, kenapa ada Valentine, apa dasarnya, apa penyebabnya. Tapi kita gereja, kita bukan mau terhisap dalam kontroversi tentang Valentine Days itu. Yang mau kita nyatakan bahwasanya setiap saat, setiap waktu, apapun itu bisa menjadi momentum. Sekali lagi, bisa menjadi momentum bagi dunia untuk menyatakan kasih Allah. Maka dari itu hari ini tema kita itu adalah Allah adalah kasih. Nanti kita akan buat juga klipnya dalam video YouTube. Temanya Allah adalah kasih. Hari ini ketika seluruh dunia mengatakan Happy Valentine Day, ada yang kasih coklat, ada yang kasih bunga, apalagi saya nggak tahu. Bahkan saya merasa lucu aja, merasa lucu. Ini rahasia yang nggak boleh bilang-bilang ya. 27 tahun yang lalu, berapa lama? 27 tahun yang lalu. Iya, saya mau menikah nih ceritanya. Lalu saya pilihlah waktu tanggal 14 Februari. Lalu dikasih tahu di kampung halaman, si Iskandar mau nikah katanya 14 Februari. Katanya nih di Terawang, 14 Februari itu nggak bagus katanya. 27 tahun yang lalu. Yang bagus itu tanggal 15. Kan dulu belum bertobat, belum jadi pendeta. Jadilah digeser tanggal pernikahan saya, jadinya 15 Februari besok. Ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat yang mau memberikan kado dalam bentuk transfer, nanti japri saya aja ya, minta nomor rekening. Tapi itulah ungkapan orang, itulah ekspresi orang. Dia mau berada dalam sebuah saat, dia mau berada dalam sebuah momen, khususnya hari ini 14 Februari. Tapi tahukah kita, di atas itu semua, apapun kebenarannya adalah firman Allah. Yang setuju katakan amin. Maka dari itu kita buka Alkitab 1 Yohanes 4 mulai ayat yang ke-7. 1 Yohanes 4 mulai ayatnya yang ke-7 sampai ayat 11. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih,
marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Bicara kasih, ada berbagai macam kasih. Dimulai dari yang paling rendah, eros. Sesudah eros apa? Storge. Sesudah itu apa? Filia, lalu agape. Nah, kasih kebanyakan orang itu masih tingkat eros. Maka orang beli coklat, dia juga berlomba-lomba beli coklat tanpa mengerti maknanya. Pokoknya Valentine gue beli coklat deh. Lalu orang beli bunga ros warna merah, dia pun ikut-ikutan beli bunga ros warna merah. Karena kenapa? Kasih yang dia miliki masih dalam taraf eros, kasih daging. Lalu ketika hari ini dunia digonjang-ganjingkan dengan pandemi COVID-19, maka kasih itu adalah sebuah pesan universal yang sangat-sangat dunia butuhkan. Sekali lagi, ketika hari ini dunia digonjang-ganjingkan oleh pandemi COVID-19, maka kasih adalah pesan universal yang sangat-sangat dibutuhkan dunia. Saya ingat tahun lalu ketika sedang marak-maraknya pandemi COVID-19, dunia berusaha mewujud nyatakan kasih dalam bentuk bantuan sembako. Wow, orang begitu menikmatinya, artinya antri, rebutan, dan seterusnya. Tapi ternyata itu bukan wujud kasih yang sebenarnya. Karena bantuan, bansos untuk itu pun dikorupsikan. Ada menteri yang terkenal gara-gara pandemi COVID-19. Seharusnya kasih kita sudah di atas eros, sudah di atas storge, tapi di antara agape dan filia. Kenapa demikian? Karena kita masih terus berupaya, kita masih terus berusaha menjadi sempurna seperti Kristus, pemilik kasih agape itu. Yang setuju katakan amin. Amin. Maka ada banyak hal yang terjadi semrawut karena kasih eros yang dipraktekkan. Istri orang yang dia kasihi, lalu apalagi ada banyak hal yang tidak baik. Dana bantuan harusnya misalnya 100 untuk masyarakat tidak mampu. Dia sunat, dia potong, dia hanya kasih 60, 40 masuk saku pribadinya. Karena dia hanya memiliki kasih eros. Jemaat dan juga sahabat dimanapun engkau berada, hari ini ketika Allah adalah kasih, itu sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dan ketika saya sedang mempersiapkan ini, saya sangat bangga menjadi bangsa Indonesia. Karena setiap momen, setiap saat yang terjadi secara bangsa, secara nasional, itu mewujud nyatakan Allah adalah kasih. Ayo, mari kita hitung satu-satu. Sesudah Februari, Valentine, kita akan segera masuk Paskah. Itulah dia pengorbanan terbesar. Karya terbesar dalam hidup kita yang kita terima dari Yesus. Membuktikan kasihnya Allah adalah agape. Apalagi sesudah itu, Agustus kita merayakan hari kemerdekaan. Berkenaan dengan itu, Kristuslah yang memerdekakan kita. Apalagi
Oktober atau November, hari pahlawan. Kristuslah pahlawan kita yang membebaskan kita dari segala ikatan-ikatan, daripada segala yang tidak baik. Tapi dengar baik, kita tetap harus berupaya sedemikian rupa agar kita benar-benar memiliki kasih. Suami istri aja boleh tengkar kok, gara-gara satu hal yang disukai. Benar apa benar? Anak dengan orang tua dengan anak, apalagi dengan tetangga. Tapi itulah dia, hari ini dunia sedang menantikan saya dan engkau mewujud nyatakan kasih itu. Ya, bukan dalam pengertian setiap orang datang kepada kita minta duit, kita kasih duit. Setiap orang yang datang kepada kita minta tumpangan, kita kasih tumpangan. No. Tapi kasih yang benar, kasih agape itu adalah memberi. Memberi tidak dengan membabi buta. Itu kasih yang tulus dan murni. Hari ini kita jangan terlalu sibuk menyatakan Valentine kepada A, B, C, D, kirim gambar bunga, coklat, dan seterusnya. Tapi hari ini biarlah hari kasih sayang ini kita deklarasikan kembali sebagai wujud pemulihan kita dengan Bapa. Itu yang paling penting hari ini. Karena momen seperti ini pun tidak kebetulan. Karena Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja di dalam segala keadaan termasuk hari ini. Marilah jemaat, marilah sahabat, hari ini kita perbaharui kembali hubungan kasih kita dengan Tuhan. Ada banyak aspek yang mungkin tertinggal, ada banyak aspek mungkin terlupakan, ada banyak hal-hal yang tidak kita lakukan. Wujud kita mengasihi Allah hari ini kita kembali pulihkan, kita deklarasikan. Minta Allah Roh Kudus memampukan kita, minta Allah Roh Kudus menuntun kita untuk boleh taat, tunduk, dan setia terhadap kasih. Maka kalau bicara tentang kasih, ya bicara tentang kesetiaan. Seperti pujian kita tadi. Kasih Allah lebih daripada mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Pernahkah kita tahu matahari berhenti bersinar? No. Ya. Ketika Tuhan mengasihi kita, wujud Dia melakukan karya terbesar di Kalvari. Dikatakan dalam pujian tadi, ya, lebih daripada lembah bayang maut. Lembah bayang maut itu sesuatu yang tidak bisa kita capai, yang tidak bisa kita tahu apa di balik itu. Demikianlah kasihnya Tuhan, mengampuni kita, menyelamatkan kita. So hari ini terkhusus buat jemaat di Singapura. Jika hari ini kau bermasalah dengan keluarga, suamimu khususnya, why not? Sampaikan sesuatu kepadanya. I love you. Happy Valentine. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi Pak Pendeta aku mau kawin lagi nih. Bukan itu. Hari ini, momen yang baik kita kembali memulihkan kasih yang mungkin terhilang, yang mungkin tercabik-cabik. Tapi hari ini Tuhan Yesus baik. Dikatakannya, Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Tidak ada kebanggaan kita mengasihi Allah. No. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Sebagai akhir daripada penyampaian firman, kita buka satu pasal sebelumnya, 1 Yohanes 3:18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yaitu dalam perbuatan dan kebenaran. Allah mana seperti Allahku. Disambung lah ya sekali ya. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada. Hanya Yesuslah. Sesuai dengan 1 Yohanes 3:18 berkata, kasihilah musuhmu.
Kalau kepercayaan lain, mereka bisa membunuh musuhnya karena kafir katanya. Tapi Allah kita berkata, kasihilah musuhmu. Suami istri yang tengkar aja repot kok baikan kembali. Tidur punggung-punggungan. Apalagi dikatakan, kasihilah musuhmu. Maka dari itu, mari kita terus belajar. Kita terus latih kita, sehingga kita mempraktekkan kasih bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Allah mana seperti Allahku, tidak ada. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih buat firman-Mu hari ini. 1 Yohanes 4, 7-11, 1 Yohanes 3 ayat 18. Kami mengucap syukur. Dan ini adalah momentum yang baik bagi kami. Biarlah ketika dunia sedang sibuk merayakan dan melakukan perayaan tentang kasih sayang, tapi kami memegang kasih yang sejati. Kasih agape itu dari Bapa. Dan itu tugas kami sebagaimana firman-Mu. Kami melakukannya bukan dengan perkataan atau lidah, tapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Roh Kudus ajar kami, Roh Kudus mampukan kami, sehingga ketika firman memerintahkan kami, kasihilah musuhmu. Itulah tingkat tertinggi praktek kasih yang harus kami kerjakan dalam hidup kami sehari-hari. Tetapi kami terbatas. Dan biarlah hari ini ketika kami mengangkat suara kami dalam doa ini, Tuhan lewat Roh Kudus akan terus mengajar dan menuntun kami. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin.